Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Serina Yohana dengan nomor induk mahasiswa 2005550 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi apa saja yang sudah saya bahas selama semester 4 kemarin. Nah, dan video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen di semester 4. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama ada kepemimpinan hamba. Nah, sebelumnya di kepemimpinan hamba ini ada 4 poin utama dalam ayat Alkitab. Yang pertama ada man of prayer, artinya orang yang suka berdoa dan dipakai Tuhan. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Lalu yang kedua, man of faith, ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Yang artinya itu diperlukan iman yang besar untuk kita melayani orang-orang. Lalu yang ketiga ada man of word, yaitu orang yang mengandalkan firman Tuhan. Dan yang terakhir ada men that are filled with Holy Spirit. Itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai 12. Yang artinya adalah orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus dan dipakai Tuhan secara efektif. Nah, lalu dalam kepemimpinan hamba ini ada tentang kepahitan dan kebencian. Nah, ada tokoh Alkitab yang merupakan tokoh pertama yang berpaling dari Tuhan, yaitu Kain. Teman-teman tahu kan, Kain itu nggak asing gitu telinga kita, Kain dan Habel ya. Nah, Kain itu punya akar kepahitan dan kebencian karena dia ada rasa iri cemburu, dan marah, dan juga ada kemunafikan dalam dirinya. Nah, di dalam kepemimpinan hamba, hendaknya kita menjadi serupa gitu dengan Allah dan serupa dengan sifat Allah yang ada di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini tuh banyak sekali yang menjelaskan tentang sifat Allah, sifat Yesus. Yang pertama ada pelayanan, lalu Yesus tidak menjadi tuan atas orang lain. Contohnya itu dia rendah hati sebagai seorang anak, sebagai yang lebih muda, lalu yang terakhir dan terkecil. Tidak ada paksaan, tidak ada ambisi buta, dia membuat dirinya tanpa reputasi, dia manusia, dan Yesus merendahkan dirinya dan taat, dan kematiannya di kayu salib. Nah, di sini juga ada poin tentang hamba yang menderita. Hamba yang menderita ini ada di dalam Yesaya 53, yaitu Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, penyelamat atau penebus. Lalu di Yesaya 52 ayat 13 sampai 15, yaitu Yesaya menunjuk kepada hamba yang menderita. Mesias datang dengan kerendahan hati, yaitu Yesus datang dengan kerendahan hati. Lalu ada anjuran kedewasaan. Ini di Amsal 27 ayat 6. Jadi seorang teman akan menyakiti Anda, tetapi teman sejati adalah orang yang mencintai Anda dan mengatakan yang sebenarnya gitu. Jadi nggak ada kemunafikan. Lalu yang kedua, bila kita membiarkan tujuan Allah dilakukan dalam hidup kita, kita tidak lagi harus percaya pada daging gitu. Nah, lalu ada di Galatia 5 ayat 16 tentang anjuran untuk maturitas, lalu tidak hidup dalam daging tetapi hidup di dalam roh. Lalu lesson yang ke-22 tentang melengkapi atau melindungi, ini ada di Efesus 4 ayat 6, yaitu kita memiliki deskripsi oleh Tuhan tentang kekristenan. Nah, yang kedua Efesus 4 ayat 8 sampai 10, yaitu pemberian karunia ini dijelaskan dan tidak lain adalah Yesus sendiri yang menjelaskan. Jadi kita itu udah selaras gitu sama dia. Nah, yang ke-23 itu sukacita hamba, yaitu awal gereja di Filipi di Kisah Para Rasul ayat 16. Lalu sukacita adalah sesuatu yang lebih dalam karena memiliki dasar di dalam Kristus. Lalu Paulus berbicara pada orang Filipi tentang kehidupan mereka dan hasilkan buah-buah yang baik. Nah, dari materi tadi, hendaklah kita menjadi pemimpin yang memiliki hati hamba, yaitu hati yang tulus dalam melayani, dan latihlah diri kita gitu supaya dengan beberapa cara tadi, yaitu sering berdoa, iman yang besar, andalkan firman Tuhan, dan mau dikuasai oleh Roh Kudus gitu. Jangan sampai membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu the right to lead, yaitu learning leadership through character and courage. Nah, ini di bagian pertama itu tentang aksi, yaitu jenis pemimpin yang ingin orang ikuti. Nah, yang pertama ada buang ego. Yang kedua, jadilah pengikut yang baik terlebih dahulu gitu sebelum kita memimpin. Lalu bangunlah hubungan baik.
Yang keempat, bekerja dengan unggul. Yang kelima, bergantung pada kedisiplinan, bukan emosi. Lalu yang keenam, membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Dan yang ketujuh, berikan semua kekuatanmu. Seperti kerahkan semua kekuatan yang kamu punya gitu. Dan kata Norman itu pun, lakukan hal yang baik maka kita akan mendapatkan hal yang baik gitu. Jadi semua itu emang berasal dari diri kita sendiri. Kenapa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Nah, pemimpin itu merupakan kunci, dia berpengaruh dan bertahan gitu. Nah, pemimpin yang luar biasa itu adalah yang futuris, artinya mimpi lebih besar dari kenangan. Lalu lobbying itu tuh dapat menangani semua hal. Lalu katalisator adalah memprakarsai pergerakan yang lain. Lalu spesialis fokus pada satu hal. Optimus percaya prinsip atau tujuan. Ekonomis menghargai hal orang lain, menghargai hasil maksudnya orang lain. Aktivis bertindak dan memberi kuasa kepada orang lain dengan tindakan. Lalu ada strategis itu memanfaatkan sumber daya untuk sukses. Lalu entusias adalah memiliki kegemaran yang menantang logika. Nah, ada juga pragmatis, yaitu peninggalan mereka cara untuk hadapi permasalahan. Lalu industrialis, yaitu menggulung lengan dan kerja keras. Dan yang terakhir adalah finalis, yaitu bekerja keras dengan ketekunan dan dedikasi. Lalu di bagian kedua itu ada visi. Nah, di sini visi itu ada 6. Yang pertama, dari visi itu lihat ke dalam dirimu, lihat di belakangmu, lihat di sekitarmu, lihat di depanmu, lihat di sebelahmu, dan lihat di atasmu. Nah, lalu yang ketiga ada tentang pengorbanan. Give up to go up. Ini tuh ada beberapa contoh tokoh Alkitab, yaitu ada Nuh, Abraham, Yusuf, Nehemia, dan Paulus. Nah, kalau kita ambil satu contoh yaitu Musa. Musa ini dibesarkan dan dididik jadi bijaksana oleh putri Firaun gitu. Lalu dia melarikan diri ke Midian karena membunuh orang Mesir. Nah, yang ketiga, nikah dan hidup jadi pengembala di Midian. Lalu dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Dan yang terakhir adalah membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, yang bagian keempat adalah tentang resiko. Di sini pemimpin yang mengambil resiko. Ada mengumpulkan informasi dengan bijak, memahami resiko dengan kekuatan, melakukan persiapan menyeluruh, berani untuk gagal, fleksibilitas, mampu mengamati waktu, membayangkan apa yang bisa didapatkan, memahami apa yang dipertaruhkan, tetap pada tujuan, motivasi, memberikan kemenangan pada yang dipimpin, lalu berjalan lurus dengan percaya diri. Nah, selain itu juga ada yang ketiga, yaitu yang kelima ada determinasi. Determinasi adalah kapan seorang pemimpin melakukan determinasi. Nah, ketika melihat suatu kebenaran dan menginginkan perubahan, lalu menunjukkan keyakinan, lalu menghadapi suatu tantangan, ingin belajar dan berkembang, mengambil jalan yang sulit dan memimpin. Lalu yang bagian keenam ada bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang berpengaruh gitu. Yang pertama ada memiliki integritas, yang kedua memelihara hubungan, yang ketiga mempercayai orang lain, yang keempat mendengarkan, kelima memahami, lalu memperluas hubungan, mengarahkan, membangun hubungan, memberdayakan, dan menerima pengaruh. Nah, yang ketujuh yang terakhir adalah tentang integritas, karena integritas tentunya sangat penting gitu untuk kita menjadi pemimpin gitu. Nah, untuk di materi ini mungkin hendaklah kita menjadi pemimpin yang baik dan yang mau mengembangkan gitu setiap karakter dan integritas gitu yang kita miliki. Dan juga selalu mengupgrade gitu dan mengupdate diri untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan diri kita yang sekarang, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi gitu. Dan ya tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga adalah tentang how to influence people. Nah, yang pertama ada seorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas. Lagi-lagi disinggung tentang integritas gitu dengan orang lain. Nah,
Integritas ini merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, di sini dari keuntungan itu tuh ada kepercayaan. Yang pertama ada karakter yang konsisten, transparan, tepati janji, dan kerendahan hati. Nah, dan langkah-langkah untuk menjadi seorang yang berintegritas, ini ada 4. Yang pertama adalah komitmen pada diri sendiri. Yang kedua, ingat, sebelumnya itu kita tidak memiliki harga gitu. Sebelumnya kita nggak berharga gitu. Lalu yang ketiga ada utamakan dari hal-hal kecil, karena semua hal besar tuh pasti dimulai dari hal kecil. Lalu yang terakhir adalah lakukan prioritas. Nah, di sini ada yang kedua. Yang kedua adalah seorang pembawa pengaruh ini tuh mengasuh orang lain. Nah, hal yang harus dilakukan adalah kita memberikan kasih, adanya rasa hormat, lalu rasa aman, pengakuan, dan juga dorongan. Nah, hal yang didapatkan nih setelah kita mengasuh adalah harga diri, rasa memiliki, pandangan, dan harapan. Langkahnya adalah komitmen, percaya, miliki akses, dan beri kesempatan serta angkat mereka yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga ada seseorang yang membawa pengaruh dalam iman orang lain. Nah, fakta mengenai iman ini ada 4. Yang pertama insecure, merasa terisolasi atau memiliki naluri dan memberi kepercayaan. Cara membangun kepercayaan pada orang lain di sini ada belief ini tuh satu-satunya ada ininya, ada pengertiannya. Yang pertama ada B, yaitu believe in them before they success gitu. Yang selanjutnya emphasize their strength. Lalu L ada list their past success. Lalu yang E, instill confidence when they fail. Lalu E, experience some with together. Lalu V, yaitu visualize their future success. Lalu yang terakhir adalah expect a new level of living. Nah, oke, yang keempat ini ada seorang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Nah, manfaat dari mendengarkan itu apa sih? Yang pertama ada respect, lalu hubungan baik, lalu perluas pengetahuan, mengembangkan ide dan bahasan, lalu membangun persahabatan dan kekeluargaan, dan membantu orang lain dan juga diri sendiri gitu. Nah, hambatan dari kita mendengarkan, yaitu yang pertama ada banyak bicara, hilang fokus, mental tidak stabil, stereotip, lalu membawa masalah pribadi dan mementingkan diri sendiri. Lalu ada 9 saran menjadi pendengar yang baik. Gimana sih caranya gitu kan? Yang pertama ada memberi perhatian, lalu periksa motif berbicara ini apa gitu. Temukan makna dan pengertiannya, masukkan perkataan yang tepat, periksa emosi, mendengar secara keseluruhan, meringkas, melayangkan pertanyaan bila tidak mengerti, lalu menjadikan pendengar sebagai prioritas. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada orang yang mempengaruhi harus memahami orang lain. Nah, orang yang gagal memahami itu pasti ketakutan, keegoisan, dan kegagalan untuk menghargai perbedaan atau mengakui keseragaman. Nah, yang keenam adalah seseorang yang memengaruhi memperbesar orang lain. Di sini tuh maksudnya adalah mentoring, memperbesar orang lain adalah investasi, lalu jadikan dirimu pembesar dan berhati-hatilah memilih orang untuk diperbesar. Lalu petunjuk untuk memaksimalkan. Yang pertama adalah lihat potensi mereka, lalu membuat visi untuk masa depan mereka, lalu menggali keinginan mereka, mengatasi karakter yang kurang, fokus pada kekuatan mereka, perbesar dengan perlahan, letakkan sumber daya dalam tangan mereka, dan membukakan mereka pada pengalaman. Nah, person of influence connects with people. Ini tuh jangan memanfaatkan orang lain, terapkan pola pikir perubahan, dekati orang lain, cari dasar untuk berhubungan, sadari dan hargai kepribadian orang lain, temukan kunci kehidupan orang lain, hubungan dengan rendah hati, bergerak maju. Nah, person of influence empowers people, yaitu ada kualifikasinya tuh. Yang pertama ada posisi, yang kedua ada hubungan, ketiga penghargaan, dan keempat komitmen. Nah, cara menguatkan orang lain untuk mencapai potensinya gitu. Yang pertama harus kita evaluasi, lalu memberikan teladan, berikan dorongan untuk sukses, beri tanggung jawab, tunjukkan kepercayaan diri, berikan respon,
dan bebaskan orang lain. Nah, jadi marilah gitu kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang membawa pengaruh yang baik seperti apa yang Tuhan ajarkan gitu kepada kita semua. Lalu yang keempat ini tentang review film dari Facing the Giants. Jadi ini tuh film yang menurut saya film yang luar biasa gitu, karena film ini tuh menceritakan kisah pelatih tim football gitu yang selama 6 tahun berkarir tidak pernah memenangkan kompetisi gitu, sehingga kepercayaan dirinya tuh sebagai pelatih tuh semakin menurun gitu. Ditambah lagi pemain terbaik di dalam timnya itu pindah ke sekolah lain dan bergabung dengan tim yang lain yang lebih bagus gitu. Selain itu juga ia mengetahui bahwa para orang tua murid itu tuh berdiskusi tentang kedudukannya sebagai pelatih tuh agar dipecat gitu, karena kan dia nggak membuahkan hasil gitu. Lalu melalui cobaan itu semua, sebuah mimpi dan kejadian aneh tiba-tiba terjadi dalam kehidupan si pelatih itu. Dan semua itu membantu dia untuk menemukan suatu tujuan yang lebih besar daripada menang dalam sebuah pertandingan gitu. Perjalanan rohaninya membantu dia untuk percaya pada Tuhan dan membuat ia bertambah semangat dalam melatih timnya. Dan pada akhirnya ia berhasil mendapatkan kemenangan di dalam dan di luar lapangan gitu. Sebenarnya film ini tuh banyak mengajarkan hati kehidupan seperti motivasi, pantang menyerah, kerjasama tim, dan juga pengharapan gitu. Seperti halnya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, kita sering bertemu dengan rasa kecewa, frustasi, kesal, dan rasanya ingin menyerah aja gitu. Tapi film ini tuh mampu memberikan satu harapan gitu dalam kita untuk menjalani hubungan, karena kita percaya bahwa ketika Tuhan izinkan maka itu akan terjadi gitu teman-teman. Oke, materi yang kelima ini adalah tentang kesetiaan. Di sini saya akan menyebutkan ayat-ayat dari Alkitab gitu, pasal-pasalnya dan juga kitabnya. Nah, yang pertama ada Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Ini tuh tentang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lalu yang kedua ada Joel 2 ayat 13, yaitu menyesal karena hukumannya gitu. Lalu 2 Tawarik 7 ayat 3 yaitu setia. Setia itu merupakan karakter dari Tuhan, karakter dari Allah. Lalu 2 Tawarik 12 ayat 2 yaitu bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan. Lalu 2 Tawarik 19 ayat 9 yaitu tentang mandat Tuhan, yaitu kita harus bertindak dengan setia. Lalu 2 Tawarik 26 ayat 16 yaitu tentang imam-imam yang tinggi hati dan berubah setia kepada Tuhan. Lalu 2 Tawarik 29 ayat 6 adalah nenek moyang berubah menjadi setia. Lalu ada 1 Korintus 1 ayat 9 yaitu Allah setia dan memanggil kita. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 9 yaitu ketika kita mengakui dosa, maka Tuhan Allah yang setia akan mengampuni kita. Lalu 1 Timotius 1 ayat 12 yaitu Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan pada kita. Lalu Wahyu 1 ayat 5 yaitu Allah Tritunggal dan Kudus serta setia. Lalu 2 Korintus 1 ayat 18 Allah setia. Wahyu 2 ayat 10 yaitu hendaklah kita setia sampai mati dan kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Lalu Maleakhi 2 ayat 15 yaitu kesetiaan pada Tuhan dan sesama. Lalu Milka 6 ayat 8 yaitu berlaku adil, cinta kesetiaan dan rendah hati. Lalu Ulangan 7 ayat 9 Tuhan adalah Allah yang setia. Lalu 2 Raja-Raja 17 ayat 37 melakukan perintah dengan setia. Mazmur 31 ayat 23 kasihilah Tuhan dan Tuhan akan menjaga orang-orang yang setia. Lalu 2 Timotius 2 ayat 13 yaitu karakter Allah setia. Di sini banyak disinggung tentang karakter Allah karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan gak pernah meninggalkan kita gitu. Lalu di Mazmur 37 ayat 3 Tuhan meminta kita untuk setia. Mazmur 138 ayat 2 Tuhan setia dalam perkataan dan perbuatan, nama dan janji Tuhan melebihi segala-galanya. Lalu Mazmur 145 ayat 13 Tuhan setia dalam perkataan dan perbuatan. Lalu selanjutnya ada Mazmur 146 ayat 6 Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Lalu Amsal 2 ayat
7-8, Allah memelihara jalan orang setia. Amsal 3 ayat 3-4, jangan sampai kasih dan setia meninggalkan kita. Lalu Amsal 11 ayat 13, setia sama dengan menutupi perkara. Lalu Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Lalu 1 Korintus 1 ayat 9, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Lalu Korintus 10 ayat 13, Allah setia tidak akan membiarkan kita dicobai. Lalu Lukas 16 ayat 10, mari setia dari hal-hal kecil. Lalu 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Lalu Timotius 6 ayat 11, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. 2 Timotius 2 ayat 13, Tuhan setia. 2 Timotius 2 ayat 22, jauhi nafsu, dekati kesetiaan. Lalu Yakobus 4 ayat 4, sahabat dengan dunia sama dengan menjadikan dirinya musuh Allah. Lalu Ibrani 10 ayat 23, teguh pada pengharapan. Lalu Titus 2 ayat 10, tulus dan setia. 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan serta dan adil. Zakaria 7 ayat 9, laksanakanlah hukum dengan benar dan tunjukkan kesetiaan. Oke, dari sini tuh banyak banget dari Alkitab gitu, kitab yang membahas tentang kesetiaan. Jadi hendaklah gitu kita menjadi setia dan buatlah komitmen untuk kita setia pada Tuhan sesuai dengan ajaran Tuhan. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, adalah tentang visi hidup, yaitu masa kehidupan manusia atau kronos. Ini tuh ada di kitab Efesus 5 ayat 15-16, lalu di Mazmur 90 ayat 10. Dan di Yakobus 4 ayat 14b ini tuh ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah arti hidup? Dan apakah sama seperti uap yang sebentar saja lenyap? Nah, kita balik ke topik. Jadi tujuan hidup manusia ini ada 5. Kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Mungkin lewat orang tua, lewat teman, lewat lingkungan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Lalu yang ketiga, kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Yang keempat, kita didesain untuk melayani Allah. Lalu yang kelima, kita dibuat untuk sebuah misi. Nah, mau kemana gitu kan? Di 1 Korintus 12 ayat 1-11. Sebab Roh Kudus memberikan 9 karunia. Kita tahu ya teman-teman, 9 karunia daripada Tuhan. Lalu tidak hanya lembaga yang memiliki visi, tetapi setiap orang juga harus memiliki visi gitu. Karena visi ini mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Nah, yang pertama, visi hidup. Di sini tuh merupakan peran khusus, profesi atau pelayanan, lalu dijabarkan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Yang ketiga, rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan sebuah makna. Gitu. Nah, yang kedua, mengapa visi hidup penting? Nah, visi ini menolong seseorang untuk fokus pada tujuan, dan visi akan menuntun dan mengarahkan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, karena itu visi harus dimiliki, dipelihara, senantiasa segar dan realistis gitu. Nah, visi menolong kelak dalam kesaksian hidup, semangat dan kegigihan bekerja, sikap penuh kasih dan tidak egois, kemampuan bekerja sama, sikap dan pandangan akan uang, dan menghindari sikap instan. Nah, penting dalam membuat visi. Yang pertama ada passion. Di sini tuh prinsip dasar utama. Di sini ada di dalam kitab Kolose 1 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 4-6, 1 Korintus 3 ayat 8, dan Wahyu 11 ayat 8. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan visi hidup gitu? Yang pertama adalah doa, yang kedua minat atau passion, yang ketiga talenta, lalu keempat pendapat orang lain, dan 5 adalah damai. Nah, di sini ada pesan Tuhan Yesus yang penting di Matius 28 ayat 18-20. Nah, dari visi hidup tadi, hendaklah kita menjadi satu pribadi yang memiliki sebuah visi atau tujuan gitu, dan lakukan semua itu dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan gitu, serta komitmen pada Allah dan pada diri kita sendiri. Materi yang terakhir, yang ke-7, adalah tentang amanat agung. Di sini ada prinsip dasar. Yang pertama ada upah dosa di Roma 6 ayat 23a, lalu kasih di Yohanes 3 ayat 16, lalu ada percaya di Roma 10 ayat 9,
satu-satunya jalan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, lalu status kita di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, lalu panggilan kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Matius 28 ayat 19 sampai 20, lalu kata Alkitab di Roma 10 ayat 14 dan mahkota di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 5. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang pertama ada a power or authority, dan ada itu karena itu pergilah, ada kata perintah yaitu a command to action gitu. Nah, bagaimana kita mengikuti perintah ini? Yang pertama adalah menjadikan murid, lalu membaptis mereka, dan yang terakhir mengajar mereka. Nah, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi itu tuh isn't just the Great Commission, tapi it is also the Great Commission gitu. Jadi di mana Tuhan Yesus ketika meminta saya untuk pergi, yang tadi jawabannya. Dan Paulus berkata kita itu adalah rekan kerja Allah di 1 Korintus 3 ayat 9. Nah, di sini juga ada tokoh teladan. Yang pertama ada Paulus, yaitu dalam perjalanannya. Teman-teman bisa baca di Filipi 3 ayat 10. Lalu ada David Livingstone dan Nommensen. Nah, seperti apa gitu pribadi pengikut Yesus? Seperti apa seorang pengikut Yesus? Nah, values atau nilai dan prinsip gitu seorang pengikut Yesus yang pertama adalah melayani Tuhan, lalu memiliki integritas, lalu bertanggung jawab, dan juga transparan serta kerendahan hati gitu. Jadi tadi values atau nilai atau prinsip dari pengikut Kristus. Nah, jadi dari amanat agung ini kita bisa simpulkan bahwa lakukanlah dan hidupi ajaran Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita gitu. Jadi lakukan semuanya untuk Allah. Ketika Tuhan percayakan suatu pada kita, jalani, tekuni, dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan nuntun kita gitu. Tuhan bakal bantu kita gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak banget kekurangan, masih banyak banget kesalahan mungkin ya. Saya mohon maaf karena di sini juga kita masih sama-sama belajar. Jadi saya harap teman-teman juga bisa mengerti gitu apa yang saya sampaikan. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.